PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Makanlah sekenyang-kenyangmu. Aku juga mau istirahat sambil mengobati luka. Gila. Benar-benar gila. Aku yang tidak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan perang. Bahkan aku terluka. Pundakku robek isabet pedang dan mengucurkan darah. Ya, aku harus mencari daun babadotan untuk mengobati luka di pundakku ini. Ya, daun-daun pohon babadotan ini sudah cukup banyak. Sekarang aku tumbuk pakai batu, lalu aku campur dengan air. Jangan! Hah, siapa itu yang berteriak? Daun babadotan jangan dicampur air biasa. Seorang pemuda desa berpakaian sederhana memikul setumpuk kayu bakar. Siapa dia? Daun pohon babadotan memang sangat baik untuk mengobati luka, kena pisau atau golok. Tapi jangan dicampur dengan air biasa, kurang manjur. Sembuhnya lama, jadi harus dicampur air ludah. Air ludah? Ya, air ludah kau sendiri. Cobalah, pasti luka itu yang ada di pundakmu akan cepat sembuh. Iya. Terus dilukai sampai rata. Sambil ditumbuk ya. Nah, sudah enak kan? Iya, darahnya sudah berhenti mengucur dan tidak terasa pedih lagi seperti tadi. Kalau tadi, aduh, pedih sekali. Berdenyut-denyut. Kau habis berkelahi ya? Tidak sengaja. Tidak sengaja? Berkelahi kok tidak sengaja? Aku lewat di wilayah batas Kadipaten Kidung Galating. Tak taunya di sana sedang terjadi keributan, bentrokan bersenjata. Aku juga dengar begitu. Orang-orang di sini ramai membicarakan kejadian itu, tapi tidak tahu apa sebab musababnya. Orang-orang Paguhan bentrok dengan orang-orang Kidung Galating. Aku terjebak ke tengah-tengah pertempuran. Aku melarikan diri, tapi tidak urung. Pundakku terluka, disabet pedang. Untunglah kau selamat, tidak jadi korban mati konyol. Iya. Kau ini siapa? Kenapa kau baik hati membantu aku mengobati luka? Aku cantrik. Kalau begitu, kau orang Padepokan? Benar. Kau jadi cantrik di Padepokan mana? Jauhkah dari sini? Dekat. Tuh, di atas. Di atas? Di atas mana? Di puncak Gunung Semeru. Hah? Ini Gunung Semeru? Ya, kita ini berada di kaki Gunung Semeru. Aku jadi kesasar jauh sekali. Kau orang mana? Orang Kulon. Oh, orang Kulon. Padepokanmu siapa gurunya? Rama Begawan Dewaji. Tentu beliau orang yang sakti. Ya, begitulah. Muridnya banyak? Hanya 2 orang. Oh ya? Ya, cantriknya yang banyak. Ada 10 orang, termasuk aku. Ya. Pertama kali muridnya hanya 1, yaitu Den Batara. Tapi belakangan ini mengambil lagi murid 1 orang, yaitu 1 orang perempuan, masih gadis. Ya. Aku baru ingat. Maksudmu? Gadis itu sama dengan kau. Sama dengan aku? Ya, sama-sama orang Kulon. Orang Kulon? Siapa namanya? Anjani. Anjani? Kenapa kau terkejut? Benarkah gadis itu bernama Anjani? Benar.
Untuk apa sih aku bohong? Orangnya cantik. Benar cantik. Dan kulitnya kuning langsat. Ya, agak sawo matang lah. Iya benar, mungkin banyak kepanasan. Badannya sintal. Ya, betul. Rambutnya lurus. Betul. Ada tai lalat di dagu. Nah, benar. Betul dia Anjani. Cepatlah. Itulah padepokan kami, Den. Meskipun keinginan saya untuk bertemu dengan Anjani sangat menggebu-gebu, tapi alangkah tidak terpujinya bila saya nyelonong begitu saja. Jadi terlebih dulu saya akan menghadap kepada Rama Begawan Dewaji. Memang sebaiknya demikian. Sudah berapa lama Anjani berada di padepokan itu? Hampir 8 bulan, Den. Apakah dia juga mempelajari ilmu silat atau ilmu kedikjayaan? Mempelajarinya, Den. Dan rupanya dia memiliki bakat yang besar. Sebab hanya dalam tempo yang singkat kemajuannya sangat pesat. Ya, hal itu tidak mengherankan. Sebab ayahnya seorang pendekar yang tangguh. Saya dengar juga begitu. Saya menghaturkan salam sejahtera Rama Begawan. Salam sejahtera pula anak muda. Terima kasih Rama Begawan. Siapakah anak muda ini? Nampak bagai seorang kesatria, tedak darah biru. Saya bertekad untuk merahasiakan diri saya dan selalu berkata pada siapa saja bahwa saya seorang rakyat biasa. Namun kepada Rama Begawan, saya tidak kuasa menyembunyikan diri saya. Saya adalah Raden Bentar, putra Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara, yang berada di wilayah Kulon. Dewata yang agung. Hari ini saya mendapat kunjungan tamu agung. Janganlah Rama Begawan mengistimewakan saya. Di sini saya hanyalah seorang bentar, pemuda biasa. Saya mengucapkan selamat datang, Angger. Terima kasih Rama Begawan. Bila mana kunjungan Raden ini untuk menjumpai Dewi Anjani. Hal itu sangat baik sekali. Sebab rupanya dia membutuhkan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir ataupun bibit rasa yang tidak baik tumbuh di dalam dirinya. Kata-kata Rama Begawan sedikit berkias. Namun saya dapat menangkap pertanda adanya yang tidak pada tempatnya pada diri Anjani. Begitu pula pada diri saya. Anjani sudah menceritakan semuanya kepada Rama. Itulah rupanya yang membuat Anjani enggan kembali ke Kulon. Ya, memang demikian Raden. Saya bukan bermaksud membela diri. Akan tetapi bahwa sebenarnya lah hal itu tidak benar. Rama pun tidak percaya bila Raden melakukan perbuatan yang aib seperti itu. Namun rupanya Anjani sangat mempercayainya. Membuat jiwanya sangat terpukul, Raden. Namun setiap persoalan haruslah dijernihkan. Untuk itu, mau tidak mau, Anjani harus bersedia menerima kedatangan Raden. Tentang kelanjutannya, itu di luar kesanggupan kita, bukan? Benar, Rama Begawan. Saya Rama Begawan. Bagaimana, Cantrik? Neng Anjani sedang berada di Pondokan Madya, sedangkan Den Batara berada di ladang bersama cantrik lainnya. Oh, bagus. Berarti Anjani belum tahu kalau Raden Bentar telah datang di sini. Sama sekali tidak, Rama Begawan. Bahkan Den Batara pun tidak mengetahuinya. Tapi pesanku sudah kau sampaikan kepada Batara, bukan? Sudah, Rama. Sebentar lagi Den Batara akan segera tiba di sini. Ya, bagus. Nah, itu Batara datang. Saya Rama Begawan. Batara, inilah Raden Bentar, tunangan Anjani. Oh, selamat datang di Padepokan Puncak Semeru. Terima kasih, Saudara Batara. Ternyata tunangan Dewi Anjani ini sangat tampan dan gagah. Saudara Batara juga tampan dan gagah. Terima kasih. Pantas Anjani patah hati. Patah hati? Maksud saya, dia sangat berduka dan bersedih hati. Ya, sayalah yang salah. Saya tidak berterus terang kepadanya. Seandainya sejak dulu saya mengatakan apa adanya, mungkin tidak begini jadinya. Sebentar. Saya tadi mendengar agak samar-samar Rama Begawan menyebut Raden. Memang demikianlah, Batara. Raden Bentar ini adalah putra Raja Agung Madangkara, Baginda Brahma Kumbara. Putra Raja? Hamba mengaturkan sembah.
Jangan menyembahku, Batara. Di Madangkara memang aku Raden Bentar, putra raja. Tapi di sini aku, Bentar, orang biasa. Bersikaplah biasa, sebagai kepada teman. Raden sangat ramah dan rendah hati. Saya suka sekali pada Raden. Terima kasih. Bila Raden putra raja, tunangan Raden tentulah bukan orang biasa. Jadi, siapakah Dewi Anjani itu? Ayahnya seorang tumenggung di kerajaan Pajajaran. Hah? Putra Tumenggung? Benar. Oh, saya harus minta maaf kepadanya. Kenapa? Sikap saya selama ini, sikap terhadap teman sederajat. Saya benar-benar kurang ajar. Saya pikir Anjani gadis biasa saja, tak taunya kaum bangsawan. Tidak apa-apa, Batara. Sebab saya yakin, Anjani pun tidak suka bila diperlakukan sebagai gadis bangsawan. Dia lebih suka diperlakukan sebagai gadis biasa saja. Iya, iya. Nah, itu pondokannya. Rumah pondokan itu bagus sekali. Sederhana, kecil dan mungil. Nampak sangat asri. Rumah pondokan kecil itu tadinya biasa dipergunakan untuk bersantai-santai oleh Rama Begawan. Tapi setelah ada Anjani, sekarang khusus ditempati oleh Anjani. Oh ya. Biasanya kalau siang hari begini, Anjani sedang berada di belakang pondokan, menekuni kegemarannya, menanam bunga-bunga. Ya. Nah, lebih baik Raden langsung saja pergi ke belakang rumah pondokan itu. Terima kasih, Batara. Hati-hati, Neng Anjani. Untung hanya tergores kecil saja. Kalau menancap bisa sakit. Sebab duri pohon mawar kadang-kadang kotor, sehingga luka bisa bengkak. Biasanya aku kalau sedang membersihkan pohon mawar, tidak pernah kena durinya. Tapi hari ini sudah 3 kali. Kaget melulu. Apakah Neng Anjani sedang memikirkan sesuatu? Maksudmu? Hari ini banyak melamun. Tidak. Sampurasun. Rampes. Raden Bentar. Apa kabar, Anjani? Baik-baik saja. Saya mohon diri, Neng, hendak ke ladang membantu cantrik-cantrik yang lain dan menanam jagung. Aku juga mau ke ladang. Loh, Neng Anjani ada tamu kan? Tidak. Anjani, berilah kesempatan kepadaku untuk menjelaskan duduk perkaranya. Apalagi yang mau dijelaskan? Semuanya sudah jelas kok. Dengarkan dulu, Anjani. Aku sama sekali tidak menduga putra seorang raja agung yang disembah-sembah ternyata bermoral tidak terpuji. Semua itu tidak benar. Tidak benar. Yulidar sebagai saksi mata, dan itu terjadi di depan matanya. Di manakah akal sehat Raden? Ibunya dapat, anaknya juga mau didapatkan. Serakah, rakus, amat menjijikkan. Kata-katamu amat menyakitkan, Anjani. Aku tidak mengira kau sampai hati mengeluarkan perkataan seperti itu kepadaku. Hati saya terlalu pedih, sulit memilih kata-kata yang pantas. Tak apalah, karena kau juga telah berbuat yang tidak pantas, maka aku juga akan berkata yang tidak pantas pula. Aku tidak akan bersumpah. Tapi apa yang dikatakan oleh Yulidar tidak benar. Malam itu memang aku akui terus terang, berduaan bersama ibumu memadu kasih. Tapi tidak sampai berbuat yang melebihi batas. Bibi Lasmini tidur di pondokannya, dan aku tidur di pondokan murid-muridnya, yang waktu itu kosong. Sebab semua muridnya sedang turun gunung. Yulidar ada bukan? Yulidar tidur di pondokan yang lainnya lagi. Siang hari itu, Yulidar bekerja terlampau keras, membersihkan halaman, dan membersihkan semua pondok. Dia amat letih, dan lepas senja sore-sore sudah tidur, lelap sekali, baru bangun keesokan harinya. Nah, dari mana dia tahu kejadian di malam hari itu? Itu semua hanya khayalan dia saja. Semuanya tidak benar. Raden tahu Yulidar tidur lelap sepanjang malam. Berarti kau berulang kali memeriksa Yulidar yang sedang tidur. Bukan aku, tapi Bibi Lasmini. Apa maksudnya? Apakah takut kalau Yulidar terbangun dan melihat adegan yang akan diperbuat? Aku sendiri pun saat itu merasa heran. Apa maksudnya Bibi Lasmini sering memeriksa Yulidar yang sedang tidur? Tapi aku sendiri tidak punya pikiran apa-apa.
sedikit pun tidak terbesit niat yang aib di dalam hatiku. Tidak tahu kalau dengan Bibi Lasmini. Maaf, bukan aku menuduh yang tidak-tidak kepada ibumu. Tapi itu hanya praduga belaka. Sebab kenyataannya memang tidak terjadi apa-apa. Alasan itu terlalu lemah. Saya tidak dapat mempercayainya. Kau berhak menuduh begitu. Dan aku juga berhak menjelaskannya. Terserah, apakah penjelasanku mau diterima atau tidak. Lalu, datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan penjelasan saja? Semula memang hanya itu, lain tidak. Tapi dalam hal ini aku tidak bisa dengan hanya mementingkan diri sendiri. Aku harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, ialah orang tuamu. Kepergianmu yang tanpa pamit membuat susah semua pihak, terutama ayahmu, sangat terpukul. Dan ibumu Bibi Safitri amat berduka. Nah, seharusnya, apapun yang terjadi, kau harus berterus terang kepada kedua orang tuamu. Semua perkara hendaknya dirundingkan. Hasil dari perundingan itu terserah nantinya. Yang penting, kau telah mengeluarkan semua unek-unekmu. Aku akan merenungkannya. Apalagi yang harus dirunungkan, bila semuanya sudah jelas. Bahkan bila kau hendak mengadukan perihal hubunganku dengan Bibi Lasmini, silahkan, aku siap menerima akibatnya. Silahkan Raden pulang terlebih dulu. Nanti saya menyusul. Kenapa tidak bersama denganku? Saya merasa sungkan berjalan bersama tunangan ibu saya. Anjani, Saya tidak mau melukai hati ibu saya. apa maksudmu? Saya tidak mau memutuskan tali cinta antara kau dengan ibu saya. Oh, dewata yang agung. Kau bukan milikku, Raden Bentar, tapi kau milik ibuku. Semoga Hyang Widi membukakan mata hatimu bahwa itu semua tidak benar. Selamat tinggal, Anjani. Raden Bentar. Aku sudah tiba di sebuah tapal batas. Dan kalau melihat gapuranya, daerah yang akan aku masuki adalah sebuah kadipaten. Tulisan di gapura itu berbunyi Tidung Galating. Rupanya aku sudah sampai di kadipaten Tidung Galating. Kadipaten Tidung Galating ini kecil, tapi cukup padat dan ramai. Tapi kenapa banyak bangunan yang rusak dan warung-warung pada tutup? Nah, kebetulan itu ada warung yang buka. Perutku sudah lapar. Aku makan dulu saja di warung itu. Makan, Nak? Iya, Pak. Campur saja. Iya. Ini Kadipaten Tidung Galating, Pak. Betul, Nak. Loh, keadaannya kenapa begini, Pak? Banyak bangunan yang rusak. Juga tadi di luar kota, rumah-rumah penduduk banyak yang hancur atau bekas terbakar. Ya, baru selesai perang, Nak. Perang? 3 bulan yang lalu, Kadipaten Tidung Galating ini diserbu oleh bala tentara Paguhan. Loh, kenapa? Bukankah Kadipaten Tidung Galating ini sudah merupakan wilayah kerajaan Paguhan? Salah paham saja, Nak. Salah paham. Adipati Tidung Galating menambah jumlah pasukan. Dikira mau mengadakan pemberontakan. Lalu digempur oleh Baginda di Paguhan. Lalu diserbu. Kenapa terburu-buru menyerbu? Seharusnya diperiksa dulu. Apakah menambah jumlah pasukan itu hanya karena untuk meningkatkan keamanan atau benar-benar mau memberontak? Seharusnya begitu, Nak. Tapi, ya, maklumlah. Dendam lama kambuh lagi. Dendam? Dulu Kadipaten Tidung Galating pernah menentang Paguhan. Sebab Tidung Galating mendukung Prabu Wikramawardhana. Sedangkan Paguhan mendukung Prabu Wirabumi. Sekarang setelah Prabu Wikramawardhana turun tahta, digantikan oleh Dewi Suhita, Paguhan
punya angin kuat untuk mengempur Kidung Galating. Oh, begitu. Lalu Majapahit sendiri bagaimana? Pasukan Majapahit berusaha mendamaikan pertikaian itu. Tapi tentara Paguhan keras kepala. Tidak mau mengindahkan perintah Prabu Majapahit. Main gempur saja, membabi buta. Akhirnya diancam oleh Majapahit. Kalau tidak mau menghentikan pertikaian, akan digempur oleh pasukan perang Majapahit. Akhirnya berhenti, nak. Kidung Galating dengan Paguhan berdamai kembali. Tapi ya, sempat rusak juga, nak. Iya, bekas-bekasnya masih nampak. Banyak bangunan yang rusak dan rumah-rumah penduduk yang terbakar. Anak ini dari Trowulan, ibu kota Majapahit? Bukan, Pak. Oh. Saya dari Kulon. Anak pasti seorang pendekar yang sedang mengembara. Memangnya kenapa? Anak berpakaian laki-laki. Supaya singset, Pak. Tidak ribet. Iya. Bentar! Siapa itu yang memanggil aku? Bentar! Bibi Lasmini. Aku tidak mengira sama sekali akan bertemu dengan kau di sini, Bentar. Bukankah kau ke Madangkara? Memang saya ke Madangkara. Tapi setelah selesai melaporkan semuanya kepada Ayahanda Brahma, pergi lagi mencari Anjani. Aku pun melacak Anjani sampai ke Pajajaran, tapi tidak berhasil menemukan Anjani. Anjani ada di Gunung Semeru. Apa? Ada di Gunung Semeru? Secara kebetulan, tapi juga mengerikan. Saya terlibat dalam pertikaian orang-orang Paguhan dan Kidung Galating. Bahkan sempat bertarung dan terluka. Oh, benarkah? Iya, tapi berhasil meloloskan diri dan terdampar di kaki Gunung Semeru. Disitulah saya berkenalan dengan seorang cantrik dari Padepokan Puncak Semeru. Dari cantrik itulah saya mengetahui bahwa Anjani berada di Padepokan tersebut. Oh, benarkah yang kau katakan itu? Benar. Anjani menjadi murid Rama Begawan Dewaji, ketua Padepokan tersebut. Lalu kau bertemu dengan Anjani? Bertemu. Oh. Tapi, ya, Anjani sudah tidak mau menerima saya. Tidak mau menerima kau? Kenapa? Dia sangat jijik kepada saya. Apa? Jijik? Apa maksudnya? Dia sangat mempercayai penuturan Yulidar. Oh, Dewata yang agung. Apa yang aku cemaskan menjadi kenyataan. Maksud Bibi Lasmini? Bentar. Setelah kita berpisah di ibu kota kerajaan Sumedang Larang, aku terus menyusuri jejak Anjani sampai di Pajajaran. Tapi, ya, nihil. Kemudian aku balik lagi. Ternyata dugaan kita benar. Anjani mendapat kesulitan. Dia diculik oleh gerombolan perampok Macan Kumbang. Pantas tidak bertemu dengan kita. Rupanya benar-benar berselisih jalan. Iya. Dari gerombolan perampok itulah aku mengetahui jalur perjalanan Anjani sampai di Gunung Lawu. Aku tiba di Gunung Lawu, Anjani tidak ada. Yang ada hanya Yulidar. Aku merasa amat terkejut. Ketika aku datang, Yulidar langsung memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Mohon ampun karena telah menceritakan hubungan kita kepada Anjani. Aku sangat murka. Hampir aku bunuh. Tapi akal sehatku masih baik. Aku tidak jadi membunuh Yulidar. Segera secepatnya aku memburu Anjani ke timur dan sampai di sini, bertemu dengan kau. Silahkan Bibi Lasmini saja yang menemui Anjani. Sebab saya sudah tidak bisa berdaya apa-apa. Iya, akan aku coba, Bentar. Mudah-mudahan Anjani bisa diyakinkan. Berhenti dulu, Batara. Aku letih sekali. Sedikit lagi, Anjani. Keluar dari hutan ini. Kita akan sampai di Kademangan Gendala. Kalau sudah sampai di Kademangan itu, kita akan aman. Aku kenal baik dengan Kidemang Gendala, sebab dia sahabat ayahku. Aku letih sekali. Baiklah, kita istirahat dulu di sini. Lagi pula hari sudah senja. Sebentar lagi malam tiba. Malam ini kita bermalam di sini saja. Ya. Mudah-mudahan anak buah Maruta tidak menemukan kita di sini. Ya.
Batara, bangun. Sudah pagi. Aku lihat, enak benar kau tidur tadi malam. Lelap sekali. Mungkin terlalu capek. Satu hari suntuk, bergerak terus tanpa berhenti sedikit pun. Iya. Apakah kau juga bisa tidur? Lumayan. Sehingga di pagi hari ini, aku merasa sehat dan punya tenaga lagi. Kasihan kau, Anjani. Kau tidak pernah hidup di tengah alam yang buas. Biasa hidup teratur. Di padepokan, makan teratur, istirahat teratur. Sekarang kau harus tidur di atas pohon dan tidak ada sarapan pagi. Tidak apa-apa, Batara. Malah ada baiknya, sebagai pengalaman. Marilah kita meneruskan perjalanan. Sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini dan sampai di Kademangan Genala. Apakah tidak malu dilihat orang banyak? Kita belum mandi. Juga pakaian kita acak-acakan seperti begini. Tentu saja. Mari kita mencari mata air. Iya. Nah, mata air ini kecil, tapi cukuplah untuk membersihkan badan. Iya, airnya jernih lagi. Kau mandi duluan, nanti aku ya. Iya. Rasanya badanku. Lumayan. Sudah mandi. Tidak malu kalau ketemu orang-orang di Kademangan. Ya. Kita sudah keluar dari hutan. Itulah di bawah sana, Kademangan Genala. Iya, aku sudah melihatnya. Tidak terlalu jauh, sebab nampak rumah-rumah penduduk dengan jelas. Yuk, kita ke sana. Siapa mereka? Celaka. Mereka anak buah Maruta. Mereka ternyata mencegat kita di sini. Ya, mereka tahu malam tadi kita bersembunyi di dalam hutan, lalu menunggu kita di tepi hutan ini. Jangan panik. Kita lawan mereka. Mereka terlalu banyak. Kita bertarung sambil berlari-lari mendekati Kademangan Genala itu untuk mencari bantuan. Iya. Kalau aku mau, tadi malam aku bisa menghancurkan kalian. Tapi aku malas bertarung di dalam hutan. Banyak nyamuk. Hei, orang-orang jauhan. Aku melarikan diri bukan karena takut. Tapi aku akan melaporkan kelakuan kalian yang biadab kepada Kanjeng Adipati di Tuban. Kami tidak takut sama orang-orang Tuban. Baik, rasakan nanti pembalasan kami. Dengar, Batara. Sebelum kau sampai di Tuban, kau sudah jadi mayat. Aku bersumpah akan menumpas kalian untuk menebus kematian guruku, Rama Begawan Dewaji. Guru kau, Begawan Dewaji, yang kau agung-agungkan itu tidak ada apa-apanya. Buktinya, dia mati oleh pimpinan kami, Arda Maruta. Arda Maruta licik, pengecut. Kalau bertarung secara jantan, dia tidak mungkin menang melawan guruku. Persetan! Menang! Wajib banget! Suaramu Begawan Dewaji itu! Murid-murid Padepokan Puncak Semeru memang hebat. Dikeroyok 15 orang bisa bertahan dengan mantap. Bahkan sebaliknya, anak buahku tidak bisa membesar mereka. Mereka bertahun sambil bergeser ke kiri. Aku tahu. Mereka mau menggeser pertempuran ke arah Kademangan Genala itu untuk mencari perlindungan kepada penduduk Kademangan. Video!
Pagi-pagi bikin kaget. Celaka, Kidemang, celaka. Celaka apa? Ada yang berkelahi, Kidemang, ada yang berkelahi. Ayam atau kambing yang berkelahi? Orang, Kidemang. Manusia? Betul, Kidemang. Kalau ayam atau kambing, buat apa saya laporkan, Kidemang? Di mana? Di sebelah barat. Waduh, kebun jagung habis, kebun singkong rata dengan tanah, Kidemang. Orang berkelahi atau sedang panen. Kebun jagung dan kebun singkong sampai habis, yang berkelahi banyak, Kidemang. Puluhan orang. Pakai pedang semuanya, berteriak-teriak. Penduduk banyak yang nonton, Kidemang. Jadi bukan penduduk kita? Oh, bukan. Tidak tahu.